Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Baik. Kita masih berada dalam materi teks cerita pendek. Sebelumnya kalian tentunya sudah belajar ya, apa itu cerpen, bagaimana strukturnya, bagaimana penggunaan kaidah kebahasaannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Apakah ada yang masih ingat apa perbedaan antara cerpen dan hikayat? Ya, benar. Jadi, cerpen dan hikayat ini sama-sama merupakan karya sastra. Perbedaannya yaitu hikayat ini dalam penceritaannya memiliki sifat istana sentris, di mana tokoh di dalamnya itu biasanya raja, permaisuri, kesatria, dan lain-lain yang menyangkut tentang kehidupan istana atau kerajaan. Nah, sedangkan cerpen penceritaannya itu lebih bervariasi mengenai kehidupan sosial atau kehidupan yang ada di sekitar kita. Begitupun dengan penggunaan bahasa, gaya bahasa atau kepenulisannya juga berbeda. Jadi di hikayat ini, karena hikayat merupakan sastra klasik, maka bahasa yang digunakan ini memiliki sifat arkais dan juga terdapat beberapa kosakata Melayu. Sedangkan cerpen dalam penulisannya ini menggunakan bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Baik, langsung saja kita ulas mengenai kiat-kiat menulis cerita pendek. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatannya? Terdapat 5 langkah yang harus kita perhatikan dan kita lakukan dalam membuat cerita pendek. Di antaranya, yang pertama, menentukan ide cerita. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi teks cerita pendek yang utuh. Yang keempat, menentukan judul. Dan yang terakhir, mengecek dan memperbaiki kesalahan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 5 langkah tersebut. Langkah pertama yaitu menentukan ide cerita. Ide cerita ini berfungsi menjadi landasan awal kita ketika menulis. Jadi kita mau menulis apa, kita mau menceritakan apa, itu ditentukan dari ide cerita ini. Lalu, bagaimana sih cara menemukan ide cerita, atau ide cerita ini dapat kita temukan dari mana? Nah, ide cerita ini dapat kita temukan atau kita peroleh dari pengalaman pribadi. Misalnya kalian mengalami peristiwa atau kejadian yang membuat kalian senang, atau kalian ketika di masa-masa sulit itu mengalami berbagai tantangan, perjuangan, itu bisa jadi ide cerita. Selain itu, juga dapat dari pengalaman orang lain. Tentunya kalian tidak pernah asing ya, kalian selalu mendengar kata curhat. Nah, dari curhat ini, kalian kan dapat mengetahui pengalaman, peristiwa dari orang lain. Nah, jika menurut kalian cerita itu terasa menarik, itu boleh dijadikan ide cerita. Dan ide cerita ini tidak hanya sebatas ditemukan atau diperoleh dari pengalaman, tapi juga bisa
murni sepenuhnya dari khayalan atau imajinasi. Jadi ketika kalian memiliki ide imajinasi yang menarik, rasanya kok menarik gitu ya, itu boleh dijadikan ide cerita. Setelah kalian menemukan ide cerita, langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan ini berisi poin-poin penting yang menjadi bahan dalam mengembangkan cerita menjadi teks yang utuh. Dalam membuat kerangka karangan, kalian perlu memperhatikan struktur dari cerpen. Apa saja? Ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ibu beri contoh ya. Contohnya pada bagian koda. Koda ini kan berisi amanat ya. Misalnya kalian mau memberi amanat tentang nilai moral. Kalian bisa membuat dialog atau kalimat yang mengandung nilai moral. Begitupun dengan struktur-struktur yang lainnya. Kalian menjabarkan atau mengisi bagian ini ceritanya tentang apa, bagian itu ceritanya tentang apa, begitu ya. Ketika kalian sudah selesai membuat kerangka karangan, artinya kalian sudah memiliki bahan-bahan yang siap digunakan untuk dikembangkan menjadi cerita yang utuh. Nah, dalam mengembangkan cerita yang utuh ini, kalian perlu menambahkan beberapa hal, di mana beberapa hal ini termasuk di dalamnya bagian dari unsur intrinsik seperti tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan tema, dan juga unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan nilai kehidupan. Nah, dalam menyajikan cerita, jangan lupa juga untuk tetap selalu memperhatikan aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Setelah cerita utuh selesai kalian buat, langkah selanjutnya yaitu menentukan judul. Nah, judul ini harus menarik, harus bersifat padat dan jelas. Nah, bagaimana sih agar judul ini bisa menarik? Kalian dapat menggunakan kata-kata yang mengandung daya emosional. Nah, kata-kata yang mengandung daya emosional ini dapat menggugah emosi ataupun ketertarikan serta rasa penasaran pembaca atas cerita yang kalian buat. Untuk contohnya apa sih? Nah, contohnya itu bisa kata kekecewaan, amarah, penyesalan, dan lain sebagainya. Nah, karena judul ini kan biasanya berbentuk kalimat, agar judul kalian itu tidak terlihat biasa-biasa aja, kalian bisa menggunakan judul dalam bentuk pertanyaan. Untuk menghasilkan cerita yang berkualitas, di langkah terakhir ini kalian perlu memperbaiki dan mengecek ulang cerita yang telah kalian buat. Kalian baca kembali, kalian teliti lagi apakah ada kesalahan atau ada hal yang ingin kalian kurangi, atau mungkin ada urutan kejadian yang tidak logis ataupun dialog yang tidak logis, itu dapat kalian perbaiki. Selain itu, kalian juga dapat meminta masukan maupun pendapat dari orang lain, misalnya teman kalian, adik kalian, ataupun kakak kalian. Tugas pada pertemuan ini, Ibu meminta kalian untuk menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerita hikayat Hang Tuah. Nah, tugas ini dikerjakan secara kelompok ya. Tiap kelompok itu bisa 3-4 orang. Untuk membaca atau mengetahui hikayat Hang Tuah, kalian dapat mencari referensi dari buku maupun internet. Tugas ini kalian kerjakan di LKPD. Dari nilai kehidupan yang telah kalian temukan, nantinya Ibu minta nilai kehidupan itu dikembangkan menjadi cerita pendek. Jadi kalian membuat cerita pendek itu mengandung atau isinya itu memuat nilai-nilai kehidupan
yang ada di dalam cerita Hikayat Hang Tuah. Nah, tugas ini itu namanya proyek bersama. Tugas ini juga dikerjakan secara berkelompok, kelompoknya sesuai dengan tugas yang tadi ya. Di sini ibu minta kalian untuk membuat dua hal. Yang pertama itu membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini menggambarkan gambaran alur pikir mengenai rancangan kalian dalam membuat cerita pendek nantinya. Nah, peta konsep ini dikerjakan dalam LKPD ya. Yang kedua, kalian membuat cerpen itu bukan dalam bentuk tulisan, tetapi ibu meminta kalian untuk membuat cerpen itu dalam bentuk siniar. Ada yang tahu apa itu siniar? Siniar itu adalah rekaman suara yang dapat berupa audio maupun video. Untuk contohnya, kalian dapat melihat di podcast maupun YouTube ya. Untuk naskah cerita, itu tetap dikumpulkan ya. Berikut merupakan contoh dari peta konsep membuat cerita pendek. Nah, peta konsep ini menunjukkan cara berpikir kalian atau cara proses kreatif kalian dalam menulis cerpen. Nah, di sini peta konsep ini memperlihatkan atau menunjukkan tema yang bakal kalian buat untuk cerita kalian nanti itu apa, tokoh wataknya bagaimana, amanatnya apa, konfliknya apa, penyelesaian konflik itu bagaimana. Nah, buatlah sekreatif mungkin ya. Cerita pendek yang kalian buat itu harus mengandung semua nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita Hikayat Hang Tuah. Lalu, aplikasi apa saja sih yang dapat dimanfaatkan untuk membuat siniar? Ada 3 ya. Yang pertama YouTube, 2 Spotify Podcast, dan 3 Google Podcast. Untuk ketentuan penilaian, ibu menilai siniar yang kalian buat itu dari 4 hal. Yang pertama, dari segi konten, mengenai struktur, penggunaan kaidah kebahasaan itu sudah tepat atau belum, dan juga cerita yang disajikan itu urutan kejadian maupun sebab akibatnya itu logis apa tidak. Yang kedua, dari segi keterkaitan. Nah, di sini ibu menilai dari nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita Hikayat Hang Tuah itu, apakah sudah semua ditampilkan dalam cerita apa belum. Nah, kemudian antara satu nilai dengan nilai yang lain, apakah ada keterkaitannya di dalam cerita melalui dialog misalnya ya. Dan yang ketiga, itu dari segi pelafalan. Nah, pelafalan ini kan menentukan kejelasan kalian dalam menyampaikan cerita ya. Jadi di sini ibu menilai dari intonasi dan ritme kalian. Dan yang terakhir, ibu menilai dari segi teknis. Nah, dari ini ibu menilai kreativitas kalian dalam membuat siniar. Seberapa menarik siniar yang kalian buat. Begitu ya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan melalui link Google Drive ya. Sebelum ibu tutup pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, mari kita ulangi lagi. Apa saja sih hal-hal atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat cerpen? Yang pertama, menentukan ide cerita. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi teks cerpen yang utuh. Yang keempat, menentukan judul. Yang kelima, mengecek dan memperbaiki kesalahan. Karena tidak ada pertanyaan, maka ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.